Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau datang dengan kesungguhan hati. Jikalau pada malam hari ini kita sudah mungkin beraktivitas seharian dan malam hari ini kita bergabung kembali di Mesbah Doa. Kita mau benar-benar menikmati kasih Tuhan. Kita mau menghormati setiap pengorbanan yang sudah Tuhan nyatakan untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Jikalau Engkau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau, kami menikmati kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan Engkau telah menebus setiap kami. Pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap kami. Sungguh betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang rela mati untuk menebus setiap kami. Kami mau mengingat setiap kebaikan Tuhan malam hari ini, bahkan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan itu Tuhan. Karenanya Tuhan terus pimpin setiap kami, ubah hidup setiap kami agar menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Perbaharui setiap pikiran kami, agar pikiran-pikiran kami boleh memiliki seperti Engkau Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Malam hari ini kami mau bersyukur. Terima kasih. Mari sama-sama datang. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu telah mengerjakan keselamatan buat kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan. Amin. Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Engkau setia Tuhan. Amin. Dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan
besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan yang selamatkan kami. Kasih-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur, buat kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Yesus, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Salib-Mu, biar kasih-Mu Tuhan boleh mengalir. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi, salib-Mu telah mengerjakan. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan, keselamatan yang terima kasih Tuhan besar bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu terbesar. Engkau rela disiksa untuk kami, disalib bagi kami. Sungguh kasih-Mu termegah Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir setiap kita malam hari ini. Rasakan kasih. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu terbesar dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Sungguh kasih-Mu terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa
betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar malam hari ini kami mau ambil waktu. Mari saudara ambil waktu sejenak. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih-Nya yang luar biasa atas setiap kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kau alami saat ini, jangan pernah putus pengharapanmu. Berharap hanya pada Tuhan saja. Makasih. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami bertemu di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara pada kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi atas pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kesaksiannya, saat itu saya mengalami sakit MAH yang membuat perut saya itu selalu kembung dan sakit. Dan akhirnya saya selama 2 bulan tidak mau menyentuh makanan yang mengandung cabai. Tetapi ternyata itu mempengaruhi nafsu makan saya menjadi berkurang. Dan akhirnya badan saya semakin lama semakin jadi kurus. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan,
Aku meminta kesembuhan dan saya berjanji kalau saya sudah sembuh dan berat badan saya kembali normal, maka saya akan bersaksi di mezbah doa. Puji Tuhan Ibu, sekarang ya sakit mah saya sudah sembuh dan juga berat badan saya kemarin saat ini sudah bertambah. Ya, normal kembali. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ibu Debbie dan seluruh tim. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kesehatan. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, kita percaya Tuhan itu tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepada Dia. Iya, banyak hari-hari ini orang yang sakit mah. Ya, kalau sudah sakit mah itu asam lambungnya naik itu. Ya, aduh, nggak bisa tidur, nggak bisa kenapa-kenapa. Ya, bahkan ini kesaksiannya berat badannya semakin turun, menyusut, ya nafsu makan hilang. Ya, dan akhirnya berdoa kepada Tuhan, ya, dan puji Tuhan akhirnya Tuhan sembuhkan. Bahkan sekarang berat badannya sudah kembali normal. Tuhan selalu ya menjawab doa orang-orang yang berkenan kepadanya apabila kita meminta dengan hati yang tulus dan hidup di dalam perkenanannya. Terima kasih buat kesaksiannya ya, dan saya percaya firman Tuhan yang menjadi kekuatan karena biasanya sakit mah itu dari pikiran, stres ya. Tapi ketika Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan ucapan ilahi terhadap Babel. Ketika bangsa Israel ya mengandalkan ya Mesir, mengandalkan Ethiopia, bahkan Babel yang kekuatannya melebihi ya negara manapun juga. Mereka mengandalkan dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka, tapi ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan kita lanjutkan sekarang masih di Yesaya pasal yang ke-21, ucapan ilahi terhadap Duma. Ya, Yesaya 21, ucapan ilahi terhadap Duma. Masih di Yesaya 21, sekarang ayat yang ke-11 kita lihat. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ya, saudara, Duma dikatakan di sana, ya, ucapan ilahi terhadap Duma. Edom itu sudah merupakan musuh yang tetap dari umat Allah atau Israel. Dan Edom itu bergembira saat Israel jatuh ke Asyur. Dan ini ya mengukuhkan malapetaka Edom. Seir itu adalah nama lain untuk Edom karena wilayah pegunungan Seir diberikan kepada Esau dan keturunannya. Ya, jadi dikatakan di sana ucapan ilahi terhadap Duma, ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Ya, jadi Seir itu adalah wilayah yang ada di Edom. Ya, dan itu dulu adalah wilayah pegunungan yang diberikan kepada Esau dan keturunannya. Sekarang kita lanjut ayat 13, ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai khilafah-khilafah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Ya, dikatakan di sana bahwa ucapan ilahi terhadap Arabia, ya, hai penduduk ya tanah Tema dikatakan, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Tempat-tempat yang diutus di sini yang ditulis ya, Yesaya diutus untuk bernubuat, menyatakan ucapan ilahi. Dan tempat-tempat yang ditulis dalam kitab Yesaya ini ya,
semuanya berada di Arab. Dan tempat-tempat itu merupakan kota-kota perbatasan yang mengendalikan rute perdagangan di seluruh negeri itu. Inilah nubuatan Yesaya tentang malapetaka yang akan datang di Arabia dikatakan. Ya, jadi kita melihat semuanya digenapi oleh Tuhan. Ayat 15, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya, dan itu terjadi. Ya, dan kita akan lanjutkan sedikit ya malam ini di Yesaya 22. Kelancangan penduduk Yerusalem, ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah, hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis ya dalam kepahitan, jangan mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Ya, lembah penglihatan di sini dikatakan bahwa ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Lembah penglihatan yang dimaksud di sini mengacu pada kota Yerusalem, di mana Allah menyatakan dirinya. Yerusalem akan diserang kecuali jika umat Allah kembali bertobat kepada Tuhan. Ya, sebaliknya mereka memakai setiap sarana perlindungan yang mungkin ada kecuali meminta pertolongan Allah. Mereka ingin mempercayai kepintaran mereka, senjata mereka, dan bahkan tetangga-tetangga mereka ya yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Ya, dan Tuhan bernubuat ya bagi Yerusalem, dikatakan ya bahkan orang-orangmu itu terbunuh bukan karena perang tetapi karena tangan Tuhan. Yesaya telah memperingatkan bangsanya, tetapi mereka tidak mau bertobat, maka mereka mengalami penghukuman Allah. Ya, karena ketidakpedulian mereka terhadap Tuhan dan pertobatan. Dan Yesaya merasa terluka oleh hukuman terhadap mereka. Dia menangis untuk mereka, ya. Dan ya itulah saudara, kadang-kadang orang-orang yang kita pedulikan, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita ingin mereka bertobat, ya justru kadang-kadang mereka tidak peduli. Seperti Yesaya yang berdoa bagi bangsanya Yerusalem, ya dia berkata bahwa aku ini hatiku ya menangis melihat kebinasaan putri bangsaku, sebab Tuhan ya sudah mengatakannya. Ayat yang kelima bahkan dikatakan, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Ya, dan dikatakan di sana akan terjadi semua. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta oleh pasukan berkuda berbaris di depan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Ya, bangsa Israel lebih memilih untuk percaya pada senjata mereka daripada kepada Tuhan. Itu yang membuat akhirnya Tuhan itu murka, saudara. Elam dan Kir berada di bawah pemerintahan Asyur. Seluruh pasukan Asyur termasuk ya para takluknya bergabung dalam penyerangan terhadap Yerusalem. Dikatakan di sana bahwa mereka itu lebih percaya kepada perlengkapan senjata
Ayat 9, kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air dan di antara kedua tembok itu untuk menampung air dan kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Dia di sini huruf besar yaitu Tuhan. Mereka tidak mau memandang pada Tuhan. Mereka tidak mau mengharap kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan menyuruh mereka untuk berkabung, merendahkan diri, bertobat. Justru sebaliknya, mereka minum, mereka berpesta, mereka melakukan dosa dengan tidak ada takut-takutnya dan tidak menghormati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kematian, dan Tuhan bilang tidak dapat diampuni. Kita belajar dari bangsa Israel, kita hidup menghormati Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, supaya murka Tuhan tidak turun atas kita dan atas bangsa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami tentang pertobatan, bahwa kami harus bertobat, meninggalkan segala dosa dan hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat-saat ini Tuhan sedang bergumul. Teguhkan iman mereka untuk sungguh-sungguh percaya dan berharap. Yang mereka mengalami masalah kesehatan, sakit penyakit, terbaring sakit, biar kesembuhan terjadi. Yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang rindu terjadi pemulihan keluarga, suami, istri, anak-anak. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pulihkan asal kami bertobat dan menyerah kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan terjadi. Tuhan jamah pemimpin kami, Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Bangsa ini ada dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Segala hal-hal yang tidak baik kami tolak, patahkan, hancurkan, kekacauan, kerusuhan, pertikaian dalam nama Tuhan Yesus. Kami halau semuanya itu dan biarlah anugerah Tuhan turun buat bangsa ini agar semakin banyak orang bertobat, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa, 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Terutama saudara-saudara kami yang ada di Eropa, di London, di Paris, ya, hari-hari ini sedang mengalami panas yang begitu tinggi, korban jiwa yang begitu banyak. Tuhan ampuni kota-kota ini dan biarlah anugerah-Mu turun, berikan cuaca yang terbaik dan beri kesempatan setiap orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara tanpa bercacat celah. Karena itu saudara, buka hati dan tangan kita, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, turun atas hidup kita semua, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat
kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.